Halo, saya Abesa Putra. Di konten movie storyline kali ini saya mau ceritain alur cerita film requestan kalian yang judulnya The Green Mile. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang kakek bernama Paul. Dia adalah pensiunan sipir penjara yang saat ini tinggal di panti jompo. Ketika itu, dia menceritakan pengalamannya menjadi sipir penjara kepada temannya yang bernama Ellie. Paul bercerita bahwa ketika dia bertugas dulu, dia bertanggung jawab terhadap eksekusi hukuman mati, dan inilah kisahnya. Ketika masih muda, Paul bekerja di rumah tahanan, tepatnya di sel Blok E. Blok untuk tahanan yang akan dieksekusi dengan hukuman mati. Blok ini juga dikenal dengan nama The Green Mile. Suatu siang, Green Mile kedatangan tahanan baru. Seorang tahanan dengan postur raksasa akan masuk ke sana. Dengan dipimpin oleh Percy, tahanan yang bernama John Coffey ini pun diperkenalkan pada Paul, kepala sipir di blok itu. Percy adalah sipir yang selalu berlaku kasar kepada para tahanan, dan Paul sangat gak suka dengannya. Paul lebih memilih untuk menyuruh Percy keluar daripada berada di sana. Paul dan teman-temannya pun kemudian heran melihat tingkah John yang berbadan super besar, tapi cara bicaranya seperti anak kecil. Berbeda dengan perawakannya yang seram kayak preman. Paul pun kemudian membaca riwayat kasus John Coffey yang menjadi sebab dia mendapatkan hukuman mati. Pada suatu siang, di rumah warga, ada dua anak kecil yang katanya diculik. Darah ada di mana-mana. Ditemani para warga, sang ayah pun mencari anak-anaknya, dan di sanalah mereka menemukan John Coffey yang berteriak sekencang-kencangnya dengan dua anak kecil penuh darah di pangkuannya. Mereka semua pun sadar bahwa dua anak kecil ini telah meninggal dan John Coffey ditangkap atas dugaan pembunuhan. Pada malam hari di rumahnya, Paul pun menceritakan harinya pada sang istri. Dia juga curhat tentang penyakit infeksi saluran kemihnya yang membuat dia selalu kesakitan saat buang air kecil. Selanjutnya, tibalah waktu untuk tahanan bernama Bitterbug menghadapi eksekusi matinya. Dia pun dibiarkan bertemu dengan anak istrinya. Sementara itu, Paul dan petugas lain melakukan geladi bersih atau sesi latihan supaya eksekusi nanti berjalan dengan lancar. Paul adalah orang yang penuh dengan rasa kemanusiaan. Walaupun para tahanan ini adalah penjahat, tapi dia tetap ingin memastikan eksekusi berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan supaya mereka nggak tersiksa. Itulah gunanya latihan ini. Kepemimpinan Paul pun menginspirasi para rekannya. Pada malam hari, kepala Bitterbug dicukur dan Paul hadir di sana untuk menemani saat-saat terakhirnya, walau hanya sekedar mendengarkannya bicara. Bitterbug pun duduk di kursi listrik. Spons pun dibasahi supaya aliran listrik langsung masuk ke otak seperti peluru. Eksekusi pun dimulai, dan Bitterbug pada malam hari itu sudah membayar perbuatannya. Setelah selesai, Percy seperti biasa memperlakukan para tahanan tanpa rasa hormat. Gak ada beda ketika mereka udah menjadi mayat. Brutus pun marah pada Percy. Paul pun menjelaskan bahwa sikap Percy seperti itu gak akan disukai oleh semua orang di Green Mile. Percy memohon pada Paul untuk eksekusi berikutnya. Dia ingin posisi di depan, menggantikan Brutus. Paul pun setuju kalau setelah itu Percy pindah tugas ke bangsal rumah sakit dan bersikap baik dengan para tahanan. Cerita di Green Mile nggak cuma tentang eksekusi mati. Contohnya, pada suatu hari, ketika Paul dan Dean lagi bersihin kursi listrik, Brutus memanggil mereka dan memperlihatkan ada seekor tikus yang keluar dari ruang isolasi. Tikus yang nggak takut dengan manusia, seperti datang secara sukarela untuk meminta sesuatu. Brutus pun kemudian memberikan sepotong biskuit kepada tikus itu dan si tikus pun kembali ke sana. Setelah itu, Paul mengajak mereka berdua untuk menangkap tikus itu dengan mengeluarkan semua barang di ruang isolasi. Tapi setelah capek mengeluarkan semua barang, si tikus malah nggak ada di sana. Kemudian di hari lain, Paul mendapati hal yang gak masuk akal. Dia pun memanggil Dean dan Brutus. Ternyata tikus yang kemarin malah berteman dengan salah satu tahanan bernama Dale. Seperti udah jinak, tikus yang dikasih nama Mr. Jingle ini pun melakukan apa yang Dale suruh. Tentu aja buat Paul dan teman-temannya, itu adalah pemandangan yang menghibur. Termasuk Percy yang tiba-tiba datang memberikan apresiasinya pada Dale. Sesuatu yang gak mungkin terjadi pada diri Percy. Mungkin dia mau membuktikan dirinya bisa menjadi orang baik di depan Paul. Suatu siang, Paul dipanggil ke kantor Hal. Dia dikabari kalau ada tahanan baru yang akan datang. Seseorang yang bermasalah, kata Hal. Dia juga mengabari Paul kalau istrinya terkena kanker otak. Berita ini pun membuat Paul kepikiran dan sedih. Karena keluarga Paul berhubungan baik dengan Hal dan istrinya yang bernama Miranda. Infeksi saluran kemih Paul pun makin parah.
sampai dia harus menahan sakit ketika buang air kecil. Hal itu pun berlanjut ketika dia lagi bertugas di Green Mile. Bertepatan dengan itu, entah mengapa, John Coffey memperingatkan Paul untuk berhati-hati dengan tahanan yang baru, seorang pria bernama William. Orang ini sebenarnya berbahaya banget. Ketika datang, dia berpura-pura gila sampai ketika di Green Mile, dia langsung menyerang petugas yang ada. Kekacauan pun terjadi. Percy yang tadinya sok banget, mendadak hilang nyali. Untungnya Brutus cepat datang mengamankan situasi. Setelah kejadian itu, Paul memerintahkan Percy untuk membuat laporan. Kemudian menyuruh Brutus mengantarkan Dean dan petugas yang lain ke klinik untuk mengobati luka di wajah mereka. Rasa sakit di daerah sensitif Paul pun gak tertahankan lagi, sampai-sampai dia harus terbaring di tengah-tengah Green Mile. Di saat itu, John memanggil Paul. Dia bilang dia ingin bicara dengannya karena sangat penting. Dengan tertatih-tatih menahan sakitnya, Paul pun menemui John. Di saat itulah John kemudian menarik Paul dengan tangannya. Kemudian satu tangannya lagi menggenggam daerah sensitif Paul yang lagi sakit. Awalnya Paul takut. Kemudian kejadian aneh pun terjadi. Lampu di sel itu menjadi semakin terang hingga pecah. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, John langsung terduduk dan memuntahkan sekumpulan debu dari mulutnya. Tentu aja Paul kaget dengan apa yang udah terjadi barusan. Sebuah hal mistis terjadi dan rasa sakit Paul hilang. Dia pun langsung ke toilet untuk buang air kecil. Dan benar aja, itu adalah buang air kecil yang paling melegakan yang pernah Paul rasakan setelah berminggu-minggu menahan sakit. Pulang ke rumah, Paul pun langsung ngasih nafkah batin ke istrinya. Mereka bercinta dari malam sampai pagi hari. Keesokan harinya, Paul menceritakan kemampuan John Coffey kepada istrinya. Kemudian untuk mencari tahu rekam jejak John Coffey, Paul pergi menemui pengacara John Coffey, bertanya, apakah John memang seperti itu? Ternyata menurut pengacara ini, kasus itu merupakan kasus pertama untuk John Coffey. Dengan 2 mayat anak kecil berada di dekapannya, dia terbukti bersalah karena udah memperkosa dan membunuh anak-anak itu, kata pengacara ini. Kembali di Green Mile, sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya, Paul memberikan roti jagung buatan istrinya kepada John Coffey. Dengan senang dia menerimanya. Kemudian dibagikannya 2 potong untuk Dale dan juga Mr. Jingle tikusnya. William, si tahanan baru mulai berulah. Mulai dari ngomong kotor hingga meludahi wajah Paul. Bahkan dia juga mengencingi seorang petugas lain yang membuat dia akhirnya dimasukin ke sel isolasi. Di hari lain, sebagai pembalasan dendamnya, dia membayar cleaning service untuk sebuah roti pie coklat yang kemudian dia muntahin ke wajah Brutus. Hal itu membuat dia berakhir ditahan di sel isolasi kembali. Hari eksekusi Dale pun hampir tiba. Tapi sebelum itu, Paul dan Brutus memberi kabar bahwa ada politikus dan pejabat jauh-jauh datang kemari untuk menyaksikan aksinya bernama Mr. Jingle. Jadi mereka meminta Dale untuk tampil menghibur mereka. Tentu aja itu membuat Dale senang banget. Padahal nyatanya, itu semua hanya hiburan untuk Dale. Gak ada pejabat atau politikus. Yang ada hanyalah cleaning service yang didandani dengan menggunakan setelan jas. Semuanya demi Dale yang sebentar lagi akan dieksekusi mati. Sementara Dale beraksi, Paul membawa Percy untuk latihan karena dia yang akan berada di posisi depan. Saat latihan, Percy menjalaninya dengan serius, bahkan dia mendapatkan pujian dari Paul dan juga petugas lain. Dale yang baru datang kembali ke Green Mile menunjukkan kegembiraannya. Dia pun diberi selamat oleh para petugas termasuk Percy. Tapi Percy tetaplah Percy. Dia masih aja mengganggu Dale hingga terjatuh, sampai akhirnya dia kena batunya ketika William menangkap dan menakut-nakutinya hingga dia ngompol di celana. Dale pun tertawa melihat situasi itu. Di hari eksekusi Dale, Paul seperti biasa mengajak bicara tahanannya untuk yang terakhir kali. Dale mengkhawatirkan Mr. Jingle kalau dia nanti dieksekusi. Paul pun berkata bahwa nanti dia akan mengantarkan Mr. Jingle ke sebuah wahana pertunjukan binatang. Salah satunya untuk tikus dan Mr. Jingle bisa menjadi bintang di sana. Sebuah kebohongan dari Paul dan Brutus supaya Dale bisa menjalani eksekusinya dengan tenang. Ketika itu nggak sengaja, mainan Mr. Jingle terlempar keluar. Dan di saat itulah Percy malah meninjak Mr. Jingle hingga Dale histeris. Semua petugas pun marah pada Percy karena udah nyakitin perasaan tahanan yang haram hukumnya buat Paul dan teman-temannya lakukan. Kemudian John pun berteriak dari dalam selnya, meminta Mr. Jingle diantarkan padanya untuk diselamatkan. Siapa tahu masih ada waktu. Paul pun segera mengambil Mr. Jingle dan memberikannya pada John. Para petugas lain bingung kenapa Paul mau menuruti permintaan John, sampai akhirnya mereka melihat sendiri keajaiban yang John Coffey perbuat. Secara ajaib, Mr. Jingle pun hidup kembali dan berlari ke arah tuannya. Bos Percy sangat jahat.
dia menginjak tikus Dale, tapi aku menariknya kembali, kata John. Paul dan Brutus pun kemudian pergi menemui Percy. Membunuh tikus pun kau nggak becus, apalagi bekerja di Green Mile, kata Paul. Dirinya kecewa karena Percy ingkar janji padahal Paul menyuruhnya untuk menjaga ketenangan para tahanan. Kemudian setelah itu Brutus dan Paul pun mengancam Percy bahwa mereka akan mengizinkan Percy berada di depan untuk eksekusi Dale. Setelah itu dia harus mengajukan permohonan diri untuk pindah tugas. Percy pun mau nggak mau menerima penawaran itu. Jika tidak, riwayat kerjanya yang buruk, termasuk ngompol di celana, akan dibeberkan kemana-mana. Waktu menunjukkan hampir jam 10 malam. Dale pun dijemput untuk digiring menuju kursi eksekusinya. Sementara Mr. Jingle dititipkan kepada John. Ikatan kursi dipasang. Para penonton yang hadir adalah para korban yang ingin melihat pelaku kejahatan dihukum mati di depan mata mereka. Percy pun memulai acara ini. Edward Delacroix, kau diputuskan untuk dihukum mati. Apa ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan? Kata Percy. Dale pun berkata bahwa dia meminta maaf atas perbuatannya. Penutup kepala pun dipasang. Kemudian, Percy harusnya memasukkan spons ke dalam air, tapi nggak dia lakukan. Padahal spons basah sangat membantu untuk mempercepat eksekusi. Paul pun menyadari nggak ada tetesan air akibat spons itu. Paul sadar bahwa spons yang Percy letakkan adalah spons kering. Tapi semuanya terlambat. Eksekusi udah terlanjur dilakukan. Pemandangan malam ini menjadi pengalaman yang mengerikan karena ulah Percy. Dale terpanggang hingga tubuhnya gosong dan mengeluarkan api, sampai-sampai orang-orang yang hadir berhamburan karena nggak tahan sama baunya. Paul yang marah pun menyuruh Percy untuk melihat Dale yang terpanggang karena ulahnya sendiri. You do it. You're running this show, ain't you? Setelah eksekusi, dengan gampangnya Percy berkata kalau dia nggak tahu kalau sponsnya harus basah. Mendengarkan hal itu, Brutus langsung mendaratkan bogeman mentah ke mulut Percy. Hal pun marah dengan eksekusi barusan karena nggak sesuai dengan prosedur. Tapi Paul mencoba menenangkan situasi dan mengabarkan kepada Hal kalau Percy besok akan pindah tugas ke rumah sakit jiwa. Kemudian, Paul menemui John. John berkata kalau dia bisa merasakan apa yang Dale rasakan. Karena itulah Mr. Jingle kabur dan gak kembali. Karena menurut John, Mr. Jingle juga merasakan hal yang sama melalui dirinya. Kesakitan yang luar biasa dan John kelelahan karena hal tersebut. Suatu hari, Paul dan istrinya berkunjung ke rumah Hal untuk melihat kondisi Melinda, istrinya yang lagi sakit tumor otak. Hal berkata kalau kondisi Melinda udah nggak kayak dulu lagi akibat tumor yang dia derita. Karena itulah di hari yang lain, Paul mengundang teman-temannya untuk makan siang. Paul membahas keajaiban yang John bisa lakukan pada tikus dan juga infeksi saluran kemihnya. Jadi Paul meminta bantuan teman-temannya untuk menyelinapkan John Coffey pada malam hari untuk dibawa ke Melinda supaya tumor otaknya sembuh. Walaupun mereka nggak tahu ini berhasil atau tidak, teman-temannya juga mengingatkan bahwa John Coffey adalah pembunuh. Sangat berbahaya jika membawa pembunuh keluar dari sel. Paul pun mengatakan kalau sebenarnya dia nggak yakin John Coffey adalah pelakunya karena Tuhan nggak akan memberkati orang dengan hal seperti itu kepada seorang pembunuh, kata Paul. Mendengarkan keyakinan Paul, teman-temannya ini pun setuju, tapi tetap untuk nggak menghilangkan kewaspadaan apabila John Coffey macam-macam, mereka nggak segan-segan akan melumpuhkannya. Rencana pun dijalankan. Pertama-tama mereka memberikan minuman dingin dengan obat tidur kepada William karena dia adalah orang yang terlalu ribut di Green Mile. Setelah dia tertidur, Paul dan teman-temannya pun membereskan pengganggu lain, yaitu Percy. Selain supaya rencana mereka berjalan lancar, mereka juga ingin balas dendam pada Percy atas perbuatannya kepada Dale. Jadi mereka memasukkan Percy ke sel isolasi. Dean akan bertugas menjaga sel ketika mereka semua pergi membawa John Coffey ke rumah Hal. John Coffey pun dikeluarkan. Sesaat berjalan keluar, William yang lagi setengah sadar memegang tangan John Coffey dari dalam selnya. Karena sentuhan itu, John jadi bisa melihat perbuatan William yang sangat jahat. Namun dia belum bisa menceritakannya. John tahu maksud Paul membawanya adalah untuk menolong seorang wanita. Namun dia meminta kepada Paul untuk menceritakannya lebih lengkap. Sesampainya di sana, Hal pun keluar dan kaget dengan kehadiran mereka. Terlebih lagi ketika dia melihat sosok besar John Coffey di sana. Paul meyakinkan kepada Hal kalau kedatangan mereka cuma mau membantu. Hal bersikeras melarang John ke kamarnya. Namun teman-temannya meyakinkan dirinya kembali supaya nggak panik. Pada awalnya ketika melihat sosok John, Miranda memaki-maki dirinya. Tapi semakin dekat John dengannya, Miranda seakan jadi tenang. Kemudian John pun menyembuhkan Miranda. Menarik penyakitnya,
dan mengisap penyakitnya itu ke dalam dirinya. Namun anehnya John malah nggak batuk setelah melakukan aksinya. Nggak seperti yang dia lakukan setelah menolong Paul dan Mr. Jingle. Sementara itu, Miranda kembali sehat seperti sedia kala. Tanda tumornya telah hilang. Miranda kemudian memberikan John Coffee kalung sebagai rasa terima kasih. Mereka semua pun segera kembali ke Green Mile dengan kondisi John yang sakit setelah mengeluarkan penyakit Miranda dari dalam tubuhnya. Selanjutnya mereka mengecek Percy yang ada di sel isolasi. Tampaknya Percy belum bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Masih ada bahasa dan sikap arogan yang dia tunjukkan kepada Paul ataupun Brutus. Ketika Percy keluar dari sana, secara tiba-tiba John mencengkram leher Percy dan kemudian memuntahkan penyakit yang dia dapat dari Miranda ke dalam diri Percy. Seakan Percy seperti orang yang sekarat dan John tertunduk lemas karena hal itu. Keanehan gak terjadi sampai di situ. Percy kemudian berjalan ke sel William, mengambil pistol dan menembakkan William dengan beberapa kali tembakan sampai akhirnya Paul dan teman-temannya melumpuhkan Percy. Paul yang gak percaya dengan apa yang terjadi pun langsung meminta penjelasan dari John. Menurut John, dia sengaja menghukum dua orang jahat itu karena mereka berdua adalah orang yang benar-benar jahat. Untuk mengetahui yang terjadi, John pun menyuruh Paul untuk memegang tangannya. Sebagian kemampuan John pun pindah ke Paul dan di sanalah Paul mendapatkan sebuah gambaran tentang kejadian yang sebenarnya. Bahwa ternyata William adalah orang yang bekerja dengan seorang pria yang merupakan ayah dari anak-anak malang itu. William adalah seorang pedofilia yang memperkosa dan menculik dua anak itu hingga meninggal dan John adalah orang yang mencoba menyelamatkan mereka. Tapi semuanya terlambat. Malah dia dituduh sebagai pelakunya dan mendapatkan hukuman mati. Begitulah yang terjadi di dunia ini setiap hari. Orang-orang berbuat jahat dengan mengatasnamakan cinta, kata John. Setelah kejadian itu, Paul nggak percaya apa yang udah dia lihat. Polisi menyelidiki kasus ini dan Percy berakhir di rumah sakit jiwa. Di rumahnya, Paul bercerita kepada istrinya. Dia tahu bahwa John nggak bersalah, tapi dia juga nggak bisa membuktikan bahwa bukan John pelakunya. Paul adalah seorang Kristen yang taat. Dia khawatir kalau dia membiarkan John dieksekusi, maka dia ikut bertanggung jawab. Suatu malam, Paul dan Brutus pergi menemui John. Seperti biasa, Paul bertanya tentang apa yang ingin John makan di hari terakhirnya. John berkata kalau dia ingin makan daging asap dan roti jagung buatan istrinya Paul. Kemudian ketika Paul bertanya tentang pendeta yang akan menemaninya berdoa, John menjawab dia nggak perlu pendeta. Dia hanya ingin Paul berdoa untuknya. Kemudian Paul pun bertanya dengan tulus. Dia mau John mengatakan apa yang harus Paul lakukan. Jika kau ingin aku membiarkanmu kabur, maka akan aku lakukan, kata Paul. Tapi John malah berkata, kenapa harus melakukan hal sebodoh itu? Kemudian Paul berkata bahwa dia takut. Ketika di hari penghakiman nanti, Tuhan bertanya padanya, kenapa dia membiarkan salah satu makhluk ajaibnya terbunuh? Apa yang harus aku jawab? John pun menenangkan Paul. Aku tahu kau terluka dan khawatir mengetahui nasibku. Tapi percayalah, aku ingin ini berakhir dan selesai karena aku udah capek. Aku capek mendengarkan semua rasa sakit di dunia ini. Itu seperti pecahan kaca di kepalaku, kata John. Brutus pun bertanya, pasti ada sesuatu yang bisa kami lakukan untukmu. John pun berkata kalau dia ingin menonton film, karena dia nggak pernah menonton film sebelumnya. Jadi dengan ditemani Paul dan Brutus, John pun menonton film pertamanya. Malam itu pun tiba. John dijemput oleh para sipir di Green Mile. Mereka pun kemudian berjalan di atas lantai penjara yang hijau menuju tempat eksekusi. Di sana John dimaki dan dipandang dengan penuh kebencian. Para sipir penjara ini pun sedih ketika mengikat John di kursi. Mereka tahu John gak bersalah, tapi pada malam itu, mereka gak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan kematiannya. John bisa aja membela dirinya ketika Paul bertanya kata-kata terakhir apa yang ingin dia sampaikan. Tapi John gak sedikit pun membela dirinya di depan orang tua korban. Dia hanya berkata, maafkan atas kesalahan dirinya. Mungkin dia masih merasa bersalah karena gak berhasil menolong dua anak itu. Spons basah pun diletakkan di atas kepalanya. Paul mengucapkan kalimat terakhirnya untuk memulai eksekusi. Tapi berat hati Paul untuk mengatakan perintah, sampai-sampai Brutus menegurnya untuk segera melaksanakan eksekusi. Paul pun kemudian menyalami John Coffey untuk terakhir kalinya, dan John akhirnya dieksekusi. Kematian John tentu aja memuaskan orang tua korban, tapi nggak buat para sipir penjara ini. Eksekusi John adalah eksekusi terakhir yang Paul ikuti, karena setelahnya dia dan Brutus meminta pindah tugas ke penjara remaja. Setelah menceritakan itu semua kepada Ellie,
Paul tua pun tahu kalau Ellie agak susah menerima ceritanya itu. Jadi dia pun mengajak Ellie pergi ke sebuah rumah tua dekat panti jompo mereka. Ternyata di sana ada Mr. Jingle yang masih hidup. Paul berkata pada Ellie, mungkin John udah memberikan sebagian kekuatannya pada Paul dan Mr. Jingle berupa kehidupan. Paul saat itu berumur 108 tahun dan dia berkata bahwa dia hidup untuk melihat teman-temannya dan orang yang dia sayangi meninggal dunia, termasuk Ellie yang meninggal lebih dulu. Setiap malam, Paul berpikir, jika John bisa memberikan seekor tikus umur yang panjang, gimana dengan dirinya? Film pun berakhir. Dari karakter Paul dalam menghadapi para tahanan ini, berhasil ngajarin kita untuk mencoba melibatkan diri kita dalam kehidupan yang orang lain jalani. Kemudian ambil sesuatu yang berharga untuk diterapkan di kehidupan kita sendiri. Karena keajaiban bisa terjadi di tempat yang paling gak kita duga. Mungkin itu aja buat video kali ini. Seperti biasa, kalau suka dengan konten kayak gini, dukung channel ini dengan subscribe dan share konten-kontennya. Saya Besa Putra, to be continue, jangan bosan jadi orang baik.